Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan berita terbaru, fakta akurat, dan analisis mendalam seputar dunia sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Di sini kita bukan hanya membaca skor, tapi juga membongkar cerita di balik setiap pertandingan, mengulik detail strategi tim, hingga melihat dampaknya terhadap klasemen. Jadi, jangan lupa dukung kanal ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus menghadirkan konten berkualitas untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekaligus mengejutkan. Ya, kita akan mengulas update klasemen Super League Indonesia musim 202 Mei tahun 2026 setelah pertandingan seru derby Jawa Tengah antara Persijap Jepara melawan Persis Solo. Laga ini bukan hanya tentang 3 poin, tapi juga soal gengsi, sejarah, dan bukti bahwa sepak bola Indonesia musim ini semakin kompetitif. Mari kita mulai dari jalannya pertandingan. Derby Jawa Tengah, Persijap Jepara taklukkan Persis Solo Sabtu, 13 September tahun 2025, Stadion Manahan Solo menjadi saksi duel penuh tensi antara Persis Solo yang menjamu Persijap Jepara. Laga ini sejak awal sudah diprediksi bakal berjalan panas, mengingat kedua tim sama-sama membawa nama besar daerah mereka di Jawa Tengah. Tuan rumah Persis Solo turun dengan motivasi tinggi. Mereka ingin bangkit dari tren inkonsistensi di awal musim. Dukungan ribuan laskar sambar nyawa di tribun menjadi modal tambahan. Namun, Persijap datang dengan mental baja sebagai tim promosi yang tak ingin sekadar numpang lewat di kasta tertinggi. Pertandingan berlangsung sengit sejak babak pertama. Persis menguasai bola lebih banyak, tetapi Persijap bermain efektif dengan pressing ketat dan transisi cepat. Babak pertama berakhir tanpa gol, tapi tensi makin terasa. Memasuki babak kedua, drama dimulai. Menit ke-52, Rosalvo, striker asing Persijap, membuka keunggulan lewat sontekan tajam setelah menerima umpan matang dari sektor sayap. Gol ini mengejutkan publik tuan rumah sekaligus membuat kepercayaan diri Persijap melonjak. Namun, Persis tidak tinggal diam. Mereka terus menggempur pertahanan Persijap. Hasilnya datang pada menit ke-77 melalui tandukan Cleelton Santos. Skor berubah 1-1 dan atmosfer stadion kembali bergemuruh. Saat laga tampak akan berakhir imbang, drama terjadi di menit-menit akhir injury time. Persijap mendapat hadiah penalti setelah salah satu pemainnya dijatuhkan di kotak terlarang. Hasil ini bukan hanya 3 poin biasa, melainkan kemenangan yang sangat bermakna. Persijap sebagai tim promosi berhasil membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim mapan. Persijap Jepara, dari tim promosi Jati, ancaman serius kemenangan atas Persis membuat publik semakin kagum pada Persijap. Siapa sangka, tim yang baru promosi justru tampil mengejutkan dengan merangsek ke papan atas. Dari 5 pertandingan awal, mereka sudah mengumpulkan 8 poin, hasil dari 2 kemenangan, 2 imbang, dan hanya sekali kalah. Posisi mereka kini ada di peringkat kelima klasemen sementara. Hebatnya lagi, mereka berhasil berada di atas tim-tim besar seperti Persib Bandung, Bali United, Persebaya Surabaya, hingga Madura United. Selisih mereka dengan pemuncak klasemen Persija Jakarta pun hanya 2 angka. Faktor kunci kebangkitan Persijap adalah kolektivitas tim. Mereka mungkin tidak punya pemain bintang dengan harga mahal, tapi punya semangat juang yang luar biasa. Pemain asing seperti Rosalvo memberi kontribusi nyata, sementara pemain lokal seperti Sudi Abdillah menunjukkan kelasnya di momen krusial. Selain itu, pelatih Persijap berhasil menanamkan disiplin taktik dan motivasi tinggi. Tim ini seperti punya mental nothing to lose, sehingga bisa tampil lepas melawan siapapun. Persis Solo, ambisi besar, hasil buruk berbanding terbalik dengan Persijap. Persis Solo justru mengalami periode kelam. Kekalahan di derby Jateng membuat mereka terpuruk ke peringkat ke-17 klasemen dengan hanya 4 poin dari 5 laga. Itu berarti mereka kini masuk zona merah degradasi, hanya lebih baik dari PSM Makassar di posisi buncit. Padahal, Persis punya skuad yang cukup mentereng. Nama-nama berpengalaman menghiasi tim ini, ditambah finansial yang stabil. Namun, sepak bola tidak hanya soal nama besar. Inkonsistensi performa, lemahnya lini belakang, serta kurang tajamnya lini depan menjadi masalah nyata yang harus segera dibenahi.
Bagi supporter setia Laskar Sambar Nyawa, hasil ini tentu mengecewakan. Tekanan kepada manajemen dan pelatih bisa semakin besar jika tren buruk ini tidak segera dihentikan. Update KLASSE AMEN Super League 202 Mei tahun 2026 per 13 September Tembar Persija Jakarta 10 poin SG. 11-2 Borneo FC Samarinda 9 poin SG. 5-1 Arema FC 8 poin SG. 8-5 PSIM Jogja 8 poin SG. 5-2 Persijap Jepara 8 poin SG. 6-6 Persib Bandung 7 poin SG. 5-3 Persik Kediri 7 poin SG. 7-8 Persebaya Surabaya 6 poin SG. 6-4 Dewa United 6 poin SG. 7-10 Bayangkara Presisi Lampung 5 poin SG. 4-4 Malut United 5 poin SG. 8-9 Madura United 5 poin SG. 4-5 Bali United 5 poin SG. 7-9 Semen Padang 4 poin SG. 4-5 PSBS Biak 4 poin SG. 6-10 Persita Tangerang 4 poin SG. 3-7 Persis Solo 4 poin SG. 5-10 PSE Makassar 3 poin SG. 4-5 Analisis KILSMN. Papan atas, tengah, dan bawah papan atas. Persija Jakarta masih jati pemuncak dengan rekor belum terkalahkan. Namun, persaingan sangat ketat karena Borneo, Arema, PSIM, dan Persijap hanya terpaut tipis. Papan tengah, Persib, Persebaya, dan Bali United belum tampil konsisten. Inkonsistensi ini membuat mereka harus segera bangkit jika tidak ingin tertinggal terlalu jauh. Papan bawah, Persis Solo dan PSM Makassar jati kejutan negatif musim ini. Dua tim yang punya tradisi kuat justru terjebak di zona merah. Sejarah dan rivalitas Persijap vs Persis kalau kita tarik ke belakang, Persijap Jepara dan Persis Solo punya sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Persijap dikenal sebagai tim dengan basis supporter fanatik di Jepara, sedangkan Persis punya Laskar Sambar Nyawa yang militan di Solo. Pertemuan keduanya selalu menghadirkan gengsi tinggi. Bukan hanya sekadar soal poin, tapi juga soal harga diri daerah. Derby Jateng ini selalu panas, dan hasil terbaru menambah bumbu rivalitas mereka. Prediksi pekan-pekan berikutnya Persijap akan berusaha menjaga tren positif agar tetap di papan atas. Persis Solo harus segera bangkit jika tak ingin terus tenggelam di zona degradasi. Persija, Borneo, dan Arema diprediksi akan terus bersaing di jalur juara. Persib, Persebaya, dan Bali United punya peluang besar memperbaiki posisi jika bisa lebih konsisten. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah update klasemen Super League 202 Mei tahun 2026 setelah derby Jateng antara Persijap Jepara melawan Persis Solo. Hasil ini sekali lagi membuktikan bahwa sepak bola adalah permainan penuh kejutan. Tim promosi seperti Persijap bisa merangsek ke papan atas, sementara tim besar seperti Persis justru terpuruk di papan bawah. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persijap mampu bertahan lama di 5 besar? Dan apakah Persis Solo bisa segera bangkit dari keterpurukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus kanal ini dengan cara like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan analisis terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga dan salam Cek Fakta.